warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semua, perkenalkan nama saya Dinda Aryani sebagai asisten laboratorium sistem informasi. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Dari pembelajaran hari ini itu adalah penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Yang kedua ada website, penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Tidak ada aplikasi yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan. Semakin besar aplikasi yang dibuat, semakin banyak pula kesalahan yang dapat timbul. Di sini ada jenis-jenis kesalahan user nih. Yang pertama itu ada kesalahan perspektif. Kesalahan perspektif itu biasanya terjadi karena hasil dari isyarat persepsi yang tidak memadai atau kurang cukup, tampilan objek yang sering secara visual itu mirip. Yang ketiga itu menandakan keadaan yang buruk, lalu ada kegagalan dalam menarik perhatian user, lalu kegagalan menangkap informasi serta kurangi umpan balik atau feedback yang dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua ada kesalahan kognitif, yaitu disebabkan oleh berat memori dan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya, ketidakadaan bantuan, berat pemanggilan memori, kurangnya bantuan mnemonik, ketidakkonsistenan atau inkonsistensi, kurangnya konteks atau info status, misalnya di mana berasal dari dalam menu. Yang terakhir ada mental perhitungan dan terjemahan. Yang selanjutnya ada kesalahan motorik atau gerak, yaitu disebabkan oleh kekakuan gerak motorik, urutan gerakan yang hampir serupa, misalkan double click atau tekanan kecepatan, memerlukan kemampuan tingkat tinggi antara tangan dan mata, dan mewajibkan jenis keterampilan khusus motorik. Selanjutnya ini ada tipe-tipe slip nih teman-teman. Yang pertama itu ada kesalahan capture, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada kesalahan kesalahan data driven, lalu ada pengaktifan asosiatif, ada slip hilangnya pengaktifan, dan yang terakhir ada kesalahan mode. Di sini ada panduan memperbaiki masalah. Yang pertama itu ada menyediakan tipe-tipe tanggapan yang sesuai. Yang kedua ada query, bertanya pada user apa yang sudah dilakukan, kemudian melegalkan tindakan yang salah. Yang ketiga itu menyediakan fungsi undo untuk pembatalan dari proses yang sedang berjalan. Yang keempat itu meminta konfirmasi untuk perintah yang drastis dan bersifat merusak. Yang kelima ada menyediakan pengecekan yang beralasan pada masukan data. Yang keenam itu mengembalikan kursor ke area kesalahan, yaitu memungkinkan untuk melakukan perbaikan. Yang ketujuh ada menyediakan beberapa kecerdasan buatan, dan yang terakhir ada menyediakan akses cepat pada bantuan yang bantuan untuk konteks sensitif. Selanjutnya ada, dari tadi kan ada yang memperbaiki, nah sekarang ada panduan pencegahan kesalahannya, yaitu yang pertama adalah menghapus mode-mode atau menyediakan petunjuk yang terlihat untuk mode-mode tersebut. Yang kedua ada validasi masukan, selanjutnya ada penampilan pesan error yang tepat. Yang keempat ada gunakan teknik coding yang baik warna maupun gayanya. Yang kelima itu ada memaksimalkan pengenalan, mengurangi hafalan dari website itu sendiri. Lalu ada merancang urutan gerakan atau perintah yang tidak sama. Oke, next. Lalu di sini ada help dan dokumentasi. Ada jenis-jenis dari help dokumentasi sendiri itu ada, yaitu tidak pernah suatu penggantian untuk desain tidak baik tapi tetap penting. Lalu ada sistem yang sederhana ketika user memanggil dan menggunakannya, dan user itu sendiri yang sudah itu memberikan nama untuk subsistem yang digunakan tersebut. Lalu hampir sebagian sistem dengan banyak fitur membutuhkan menu help atau bantuan. Lalu ada sifat-sifat help dan dokumentasi. Yang pertama itu ada availability, yaitu user dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Lalu ada accuracy and completeness, yaitu bantuan atau help ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Yang ketiga ada konsistensi pada sistem yang ada, antara jenis online dan jenis tercetak, juga konsisten dari sisi kontennya, terminologinya, dan bentuk presentasinya. Yang keempat ada robustness, yaitu biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Yang kelima itu ada flexibility, yaitu membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir ada unobtrusiveness, yaitu seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya atau terpengaruh dengan aplikasi user. Untuk menghindari ini, digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Jenis-jenis bantuan.
Di sini jenis-jenis bantuannya itu ada tutorial, review atau referensi yang cepat, manual referensi atau penjelasan lengkapnya. Yang terakhir ada bantuan untuk konteks sensitif atau spesifikasi tugas. Ada sebagian pendapat menyatakan bahwa sistem yang interaktif dijalankan tanpa membutuhkan bantuan atau training. Hal ini mungkin ideal, akan tetapi jauh dari kenyataan. Pendekatan yang lebih membantu adalah dengan mengasumsikan bahwa user akan membutuhkan bantuan pada suatu waktu dan merancang bantuan itu atau help itu ke dalam sistemnya. Nah, sekarang ada di praktek yang pertama, yaitu membuat biodata kalian, di mana ada nama, NPM, dan jenis kelamin, dan buttonnya submit. Saya harap kalian mengikuti step by step dari praktek ini dari awal sampai akhir ya. Perhatikan baik-baik. Oke, sekarang kita buat file baru. Caranya itu klik new, pilih HTML dan create. Terus di sini tidak ada tabel. Di sini kita buat tabelnya dulu, 5 dikali 3, 5 kali 3, terus disesuaikan dulu. Terus disesuaikan, kita lihat di sini di merge dulu si tabelnya, di merge. Tulis biodata kamu. Ini tuh kalau ini jadiin heading 1 di blog, terus jadiin heading 1. Nah, habis itu kita sini kita merge lagi. Merge table, merge cells. Bikin text fieldnya, caranya insert, lalu klik form, pilih text field. Di sini biar gampang diingat, ID-nya adalah nama. Lalu buat NPM-nya sama aja, kita pakainya text field. Terus ini ID-nya NPM aja, jadi ingat. Yes. Terus di sini, nah jenis kelamin ini kita agak berbeda teman-teman. Lalu kita pilih form, lalu kita pilihnya radio group karena dia ada 2. Sini namanya JK aja. Sini laki-laki, value-nya jangan lupa diisi. Perempuan, dan value-nya juga perempuan. Klik OK. Nah, kita klik yes. Nah, di sini kita tambahin button. Sama aja, nah tapi ini kliknya button. Sini buat namanya, ID-nya button OK. Oke deh. Nah, ini karena masih rata kiri, kita ke centerin. Lalu di sini kita, oh ya jangan lupa di save. Namanya terserah. Di sini kita warnain lagi, nama warnanya apa aja terserah kalian. Namanya tadi warna kuning. Lalu save lagi. Nah, sekarang ini kita masuk ke tahap codingannya teman-teman. Sini aku udah bikin codingannya. Nah, untuk codingannya ini boleh di pause, di stop, di screenshot, itu boleh banget. Boleh kalian screenshot dulu, diisi berdasarkan sesuai sama codingan yang aku punya di sini. Di sini harus ada variabel nama, NPM, JK perempuan, JK laki-laki. Aku lanjut ya. Lanjut ke validasi NPM. Ini aku hitung sampai 10 ya. 1, 2, kebanyakan. 2, 3, 4, 5. 5 aja teman-teman. Udah, situ lanjut ke sini. Oke, boleh di stop, screenshot, lalu sini yang terakhir. Sorry. Nah, ini yang terakhir. Nah, habis itu kita running di Chrome. Pilih, misalkan kalau aku mau pilih banyak, tapi NPM-nya benar 7. Submit. Nah, nama tidak boleh lebih dari 10 karakter. Nah, ini penanganan kesalahan ya teman-teman, error handlingnya. Nah, misalkan aku namanya benar nih, jadi Adinda, NPM-nya yang gak bener. Nah, NPM harus berisi minimal 8 karakter, dikasih tahu nih alertnya. Nah, NPM-nya benar. Ketika NPM benar, jenis kelaminnya benar, terus kita klik submit. Hasilnya itu data berhasil disimpan. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu pembahasan tentang website.
Yang pertama ada pengertian website. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website juga diartikan sebagai alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis website, yaitu ada dua, ya. Secara umum ada dua, yaitu ada statis dan dinamis. Website yang pertama ada header. Header adalah bagian atas dari sebuah halaman website. Biasanya berisi logo, navigasi utama, atau main navigation untuk memudahkan pengguna untuk berpindah antara halaman utama website dengan halaman yang lainnya. Itu ada, yaitu terus ada pencarian, ada fitur informasi kontak atau tautan sosial media. Terus ada navigasi. Navigasi ini berfungsi sebagai peta untuk pengguna yang membantu mereka menelusuri konten atau halaman-halaman di dalam website. Isinya itu kayak menu utama, biasanya berupa daftar link ke halaman-halaman utama seperti home, tentang kami, layanan, produk, atau kontak. Dan ada juga yang namanya submenu di navigasi ini. Nah, submenu itu berisi link ke halaman yang lebih spesifik di dalam setiap kategori utama. Selanjutnya ada konten utama atau main content, yaitu informasi atau fitur utama yang disajikan. Fitur konten utama ini dapat bervariasi tergantung pada jenis websitenya, seperti ada gambar atau video, teks, artikel atau blog, produk atau layanan, dan halaman portofolio dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya nih, komponen websitenya ada apa aja. Selanjutnya ada sidebar sama footer. Sidebar itu adalah kolom yang terletak di samping konten utama, biasanya di sisi kiri atau kanan. Sidebar ini bisa berisi elemen-elemen seperti menu navigasi atau tautan link internal yang relevan. Selanjutnya ada footer nih. Footer ini adalah bagian paling bawah dari sebuah website. Biasanya footer ini berisi link ke halaman penting seperti kebijakan privasi, syarat, ketentuan, atau halaman tentang dari si mitranya, lalu dari websitenya. Lalu ada informasi kontak, termasuk alamat, nomor telepon, email, sosial media. Oke, teman-teman, praktikan semuanya. Kita balik lagi ke praktiknya. Praktik di materi website, yaitu kita bikin form pesanan makanan untuk warung Padang, warung Tegal, warung Sunda, dimana pakai ini hyperlink ya teman-teman. Jadi dibuat hyperlink ini otomatis kita butuh halaman-halaman yang lain. Untuk ketampilan yang kalian saat ini lihat ini form homepage-nya, jadi landing page-nya ketika user datang ke website-nya. Terus kita bikin warung Padang, halaman warung Padangnya. Jadi nih warung Padangnya tuh contohnya kayak gini teman-teman. Nah, warung Padang contohnya kayak gini. Di sini dia ada checkbox dan button submit, yang mana nanti kalau udah submit, usernya bisa mendapatkan alert kalau pesanannya itu udah diterima. Nah, terus untuk warung Sundanya tampilannya juga kurang lebih sama aja kayak gini. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi gini cara kerjanya teman-teman. Jadi kalau kamu mencet warung Padang, dia akan direct ke halaman warung Padang. Kalau kamu mencet warteg, akan direct ke warung Tegal, yang warteg namanya warteg HTML. Terus kalau pencet Warsun sama aja, akan muncul menu-menu warung Sunda di file Warsun HTML. Oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi kita bikin file barunya. Yang pertama bikin file baru, new, pilih HTML dan create. Oke, di sini kita bikin dulu ya yang namanya homepage-nya dulu, landing page. Habis itu kita pilih table seperti biasa, 4x3. Table 4, kolomnya 3. Nah, ini sesuaikan dulu. Di sini kita mintanya di merge yang di sini, di sini. Oke, kita merge dulu ininya. Table, merge cells, juga di merge. Ini juga buat footernya. Oh ya, itu isinya footer. Merge, kita bikin headernya dulu. Tulisannya itu form pemesanan makanan. Ini jadi formatnya jadi heading 1. Terus di center, center. Abis itu kita pilih yang selamat datangnya dulu. Ini nama rumah makannya terserah kalian aja mau apa. Kayak aku salah. Alah.
cara munculin lagi tuh kayak gitu guys. Label terus merge, ini kita ketengahin, kita bikin footernya itu nama kalian, NPM, kelas, sama tahunnya. Oke, setelah kalian bikin kalimat-kalimat ini, warung Tegal, warung Sunda, warung Padang, kita save dulu. Namanya homepage HP. Terus kita bikin lagi nih file baru untuk warung Padangnya. File, sama aja file new. Terus pilih HTML dan create. Di save dulu buat warung Padang aja. Nah, udah punya. Oke, kalau dilihat di warung Padangnya ini kita punya 5 baris 3 kolom, 5 kali 3. Insert table 5 kali 3. Sesuaikan dulu. Kita merge lagi. Bawahnya merge juga. Right, terus jangan lupa ini juga headernya tulis. Kita jadiin center. Terus ini juga jadiin center juga boleh banget, bagus. Terus masuk ke checkboxnya, kita jangan lupa naruh judulnya dulu. Di top ini menu warung Padang. Terus kita center. Terus kita baru kasih checkboxnya. Terus pilih form, terus checkbox. Di sini aku pilih namanya ID-nya. Aku lebih suka pakai ID-nya nasi plus Padang. Enter lagi. Ini kalian sebanyak-banyaknya boleh namanya apa aja. Sini aku pilih lagi aja. Dan submitnya. Di sini nama ID-nya submit. Oke. Terus udah jadi, kita save, terus bikin lagi yang baru. Nah, biar mempercepat, kita dari sini di copy aja semuanya. Kita ini warung Sunda. Warung Sunda itu udah kayak kalapan. Gini. Itu aja. Tadi juga kayaknya nggak pakai apa. Ini kita save, namanya Sunda. Terus kita blok lagi semuanya. Kita bikin file baru. Lebih cepat. Enter, warung Tegal. Udah jadi semuanya. Kita save dulu, namanya Tegal. Warung Padangnya ini kita balik ke homepage aja dulu deh. Ke homepage. Terus warung Padangnya ini di blok, nama warung Padang, terus klik kanan dan make link. Make link sesuaikan dengan nama file warung Padang yang kalian udah buat ya. Warung Padang di aku tuh namanya tadi Padang. Terus ini ada warteg namanya, klik kanan, terus make link, pilih yang Tegal. Oke, gini nggak mau. Begitu guys. Terus warsun juga sama aja, klik kanan make link, lalu taruh yang Sunda. Ini coba kita running di Chrome. Warung Tegal muncul, Tegal warung Sunda muncul, Sunda wartegnya muncul. Nah, abis ini kita bikin logika tentang checkboxnya nih teman-teman. Ini kodenya seperti ini teman-teman. Ini boleh kalian screenshot buat yang warung Tegal. Di screenshot dulu atau di pause dulu, sesuaikan sama ID yang tadi kalian udah bikin. Ini di screenshot boleh, tapi kayaknya ini sama aja semuanya, sesuai sama variabel yang kalian bikin. Yang ini juga, pokoknya yang ngebedain itu antara yang 7 sampai 20 sama ini kalau nggak salah, sama return validate order sama lain 36, dan selebihnya sama aja caranya kayak gitu. Silakan di screenshot dulu ya teman-teman. Udah
selesai pemaparan materi dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada praktikan yang mengikuti pemaparan materi dari awal sampai praktek yang tadi yang sudah selesai tadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kasih semuanya.